wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabrina Raisa, dan partner saya, Dr. Haikal. Halo Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, tadi kita lihat ya berbagai macam jenis diet dan juga indikasi tingginya gula darah pada penyandang diabetes. Karena dokter, ini penting ya, kita untuk mengatur pola makan bagi diabetes, termasuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Betul, penting sekali menjaga pola diet atau asupan makanan ya. Betul. Nah, hari ini kita akan membahasnya Dr. Haikal. Iya. Telah ada di tengah-tengah kita Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Pagi dok, apa kabar? Kabar baik sekali Iya. ya. Dok, hari ini kita akan bahas tentang menu mengatur pola makan bagi penyandang diabetes. Mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam dok. Iya. Nah, terkait itu dok ya, kita akan lihat tayangan fakta mitos berikut ini. Pada umumnya, tubuh secara alami mengalami peningkatan gula darah setelah bangun tidur di pagi hari. Ini merupakan reaksi tubuh bahwa Anda memiliki cukup energi untuk beraktivitas seharian. Namun fakta atau mitos ya, kalau kadar gula darah akan semakin mudah meningkat di pagi hari bagi penderita diabetes. Iya, ini fakta atau mitos dok? Ya, ini cenderung menjadi fakta. Fakta dok ya? Ya, pasti orang bertanya kok bisa ya dok? Iya. Iya. Ya, Anda coba bayangkan pada waktu malam hari kita makan terakhir kira-kira jam 7 malam. Betul. Terus nggak makan kan sampai besok pagi bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Artinya kita tidur bisa kira-kira 8 jam, 6-7 jam gitu kita nggak makan. Dalam kondisi tidak makan pun besok pagi tahu-tahu gulanya naik. Lah kok bisa? Karena ternyata orang-orang tersebut memang kekurangan insulin. Oke. Anda tahu ya, insulin Ya. itu yang akan mempertahankan gula darah. Nah, untuk itu dok, gimana dok pola sarapannya nih untuk yang penyandang diabetes menyiapkannya? Pilihannya apa saja dok? Ya, jadi kalau pada waktu harus makan, meskipun penyandang diabetes, kita bicara gula darah, tetap harus ada karbo, Karbo. harus ada protein, Ya. kemudian ada unsur lemaknya, tapi lemak yang baik dan juga seratnya, ya. Nah, kalau karbo ini apakah harus nasi atau diganti dengan roti dok? Dan Roti, rotinya pilihan roti putih atau roti Ya. gandum nih? Yang paling baik pastinya boleh menggunakan roti yang gandum. Jadi tidak selalu harus nasi. Ya. Pokoknya golongan karbohidrat. Jadi boleh roti, nanti boleh oat, ya boleh dari buah dan sebagainya. Oke. Baik. Nah, untuk menu makanan tersendiri dok, untuk pagi-pagi nih yang rekomendasi untuk diabetes bisa dibuatkan mungkin dokter? Oh apa nih? bisa, pasti. Jadi tadi saya sudah katakan pilihlah roti antara putih dan gandum, Gandum, ya. oke. Kemudian kita bikinnya roti sandwich, Dokter Betul. Haikal. Jadi Iya. jangan dikasih selai, Coklat. measures ya. Itu gulanya tinggi banget ya dok ya, selai dan Betul. meses. Nah, Oke. kita kasih dong sayurannya. Ada Usahakan seratnya, Dok, ya? betul, karena serat ini yang akan bantu untuk mengendalikan penurunan gula darahnya. Kemudian kita kasih roti ya, telur sebagai protein. Ya. Nah, telur ini ada kuning. Jadi kuning boleh diberikan kalau kolesterolnya terkendali dengan baik ya. Kemudian kita bisa kalau misalnya mau boleh berikan supaya proteinnya cukup, lalu Tomat. kasih tomat. Tomat. And then Banyak tutup serat ya. lagi, Tutup kasih lagi. sayur, kemudian tutuplah, jadilah sarapan pagi Dan kita. nggak boleh pakai butter dok ya? Butter dok, Ya, gimana? butter jangan. Kalau misalnya ingin menggunakan keju, cari keju yang low fat. Keju Tapi low fat. jumlahnya tidak boleh banyak. Kira-kira cuma setengah slice Setengah slice saja. ya. Kenapa dok? Ya, karena lemaknya. Dimana juga keju itu tetap ada lemak jenuhnya. Karena dibuat dari dairy product dari susu. Ya. Gitu ya. Kemudian kalorinya juga cukup banyak karena ada di dalam lemaknya. Ya. Oke. Baik. Nah, Jadi pagi-pagi ini memang harus tepat dulu ya. Iya. Si menu sarapannya harus tepat Oke. seperti yang dokter Ida bikin. Jadi lengkap ada karbohidrat, tetap malah boleh makan karbohidrat, cuma diganti karbohidratnya dok ya. Pilih Kemudian yang kandungan Seratnya lebih tinggi. Pendampingnya Baik. boleh susu dok ya? Boleh. pendamping. Jadi kalau kita sudah menggunakan protein dari Ya. telur, maka susu boleh kita singkirkan. Oh, baik. Tapi kalau misalnya, aduh saya nggak suka makan telur, alergi, boleh ganti juga dengan daging ayam atau ikan. Bisa di-grill Ya. kan pagi-pagi mudah sekali. Baik. Oke, jadi ini memang pilihannya adalah roti gandum, ada protein telur, sayuran, dan kalau memang nggak ada telurnya diganti dengan susu dok Dengan ya? susu boleh. Oke. Ya. Dan juga boleh makan oatmeal dok, penggantinya? Boleh. Oatmeal itu adalah pengganti karbohidrat. Oke. Jadi kalau kita tidak mau yang namanya roti gandum, Ya. maka Anda boleh menggunakan oatmeal. Oke. Jadi 2 Ya. lembar roti gandum ini Sama setara dengan kira-kira 4 Oke, sendok Dok. oat ya. Baik. Jadi kalau Iya. kita ngambil oat nih kira-kira 4 sendok.
Nah, udah kemudian pakai susu Penggantinya 1 gelas untuk mendapatkan protein yang Baik. cukup. Nah, selanjutnya untuk makan siang nih dokter nih. Pagi sudah nih makan siang, menunya bagaimana nih dokter nih? Tapi ditahan dulu dokter, kita akan kembali saat lagi. Pemirsa tetap di Hidup Sehat. Diabetes merupakan penyakit yang terjadi karena naiknya kadar gula darah. Karenanya pengidap diabetes harus mengontrol gula darah, salah satunya dengan mengonsumsi makanan tertentu dan membatasi jenis makanan lain yang bisa memicu naiknya kadar gula darah agar terhindar dari gejala penyakit. Salah satu caranya adalah dengan mengatur pola makan yang diterapkan. Makanan diabetes memainkan peran penting dalam pengelolaan diabetes. Dengan mengatur pola makan yang sehat dan terencana, dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengelola berat badan, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan bagi penderita diabetes. Namun seperti apakah pedoman pola makan untuk mengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes? Benarkah penderita diabetes tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan manis, serta harus menghitung jumlah makanan yang masuk ke tubuh? Kali ini, Hidup Sehat akan membahas pola makan bagi pasien dengan diabetes. Iya, kita mesti membahas tentang mengatur pola makan bagi penyandang diabetes. Dan terkait itu, kita lihat dulu tayangan tentang berikut ini. Rakyat Indonesia sangat melekat dengan mengonsumsi nasi putih, bahkan ada ungkapan, tak kenyang rasanya jika tak mengonsumsi nasi. Namun nasi harus dibatasi bagi penderita diabetes. Pada penderita diabetes umumnya diperbolehkan mengonsumsi nasi sekitar 50 gram. Lantas makan siang bagi penderita diabetes tipe 2 karbohidrat yang dikonsumsi boleh nasi putih. Ini fakta atau mitos ya? Ya, fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta ya. ya. Jadi memang karbohidrat itu harus betul-betul kita batasin. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi kita atur ya jumlahnya. Ya. Nah, Seberapa banyak tuh dok untuk penderita diabetes? Oke. baik. Misalnya untuk langsung dok, mengatur pola makan siang ya dok ya? Pola makan siang Betul, ya. ini kan buat makan siang. Biasa kita pilihkan memang nasi yang berwarna. Ya. Boleh nasi hitam, nasi merah, boleh ya. Ya. Jadi kira-kira kita berikan sekitar 6 sampai 7 sendok makan peres. Oke. Ya, kira-kira Ya. seginilah ya. Oke. Nah, ini buat Ya. makan siang kita. Kemudian kalau makan bukan cuma karbo kan, Iya. harus ada Ada proteinnya. proteinnya. Nah, Baik. proteinnya misalnya kita boleh menggunakan ayam. Oke. Ayam. Nah, ayamnya ini seberapa banyak dok ya kita? Nah, ayam kira-kira kalau paha bawah 1 Oke. gitu Paha ya. bawah 1, Kurang lebih potongannya seperti inilah ya. Nah, Dipanggang atau digoreng dok? yang Bolehnya? terbaik adalah kurangin minyaknya, jangan terlalu banyak. Oke. Jadi Oke. boleh caranya mau dibikin sup atau dipanggang, di grill ya. Oh. Kalau mau goreng pun dengan minyak yang minimal sekali. Oke. Sekarang kan Baik. banyak alat-alat Betul. yang dijual Iya. ya. Nah Setelah dokter itu- ini kan siapkannya nasi merah ya dok ya. Banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa penderita diabetes itu tidak boleh konsumsi nasi putih. Nah itu bagaimana dok? Sebetulnya nasi putih boleh nggak? Boleh, asal menggunakan serat yang cukup banyak Oke. untuk kompensasi turunkan gula darahnya. Ya. Untuk nasi Gitu putih ya. apakah lebih dikit dari ini dok? Oh jumlahnya? enggak, jumlahnya sama. Sama. Karena secara kalori sama, tapi nanti jumlah sayurnya yang kita berikan Oh. lebih banyak. Ya. Oh baik baik. Gitu. Setelah ya. protein apa Setelah dok? ini kan protein hewani. Iya. Hewani. Nah, kita Nabati. masukkan Nabati ya. nabati ya. Tempe. Nabati itu bisa tahu, tempe, kacang-kacangan, monggo ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan, jangan lupa seratnya. Nah, ini adalah Sayuran sayurnya. ditumis dok ya? Boleh ditumis dengan minyak kira-kira 1 sendok teh, atau Ya. kalau misalnya sukanya lalapan juga boleh diberikan. Dan Di situ. jumlah sayur ini apakah harus setengah atau seperempat dari Sayur nasi? ini usahakan minimal 100 gram atau 100 kurang gram. lebih segini. Ini Oh. udah benar. Oke. Ya. Itu tuh satu Iya. porsi loh dokter Haikal ya, Iya. bukan Satu untuk porsi. dibagi 3 orang. Jadi jangan ya. dikurangin lagi. Jangan dikurangi lagi. Oke. Cukup. oke. Kemudian setelah ada seratnya, karbohidratnya, proteinnya, berarti Kita butuh satu lagi, apa dok? buah. Oh iya, betul. Buah-buahan. Nah, buahnya Penting boleh ya. menggunakan seperti ini ya, nanti dokter Iya. Haikal. Nah, saya berikan buahnya ada di sini. Nah, jadi ini Oke. kurang lebih Ya.
Nah, kalau kita ikut pedoman untuk makan, itu kan sudah dikatakan bahwa sayur dan buah kira-kira separuh piring. Setengah dok ya. Nah, ini setengah udah piring, benar, ya? setengah piring. Jadi disusunnya seperti ini ya jadinya. Baik. Nah dokter, ini kan buah kan termasuk yang manis ya dok ya. Iya. Kita seberapa banyak buahnya dan memilih buah untuk penderita diabetes itu bagaimana? Ya, pertama kita pilih dulu jenis buahnya. Cari buah yang airnya banyak, yang rasanya tidak terlalu manis. Kan banyak buah seperti buku manis sekali. Iya, kurma juga manis banget ya. leci, yang kayak gitu manis sekali. Jadi pilih yang jangan terlalu manis dan airnya banyak. Ya. Kemudian jumlahnya adalah pernah lihat kalau melon tuh seperti ini ya, segitu. Kalau pepaya kurang lebih takarannya seperti itu, jadi kira-kira 2 jari, tapi ya? sepanjang si pepaya itu. Seperti es buah dingin orang jual itu loh ya, nah kurang lebih segitu. Kemudian untuk makan malam dok, apakah makan sama malam, porsinya atau bagaimana? Baik, makan malam biasanya mereka kepengen yang lebih ringan, karena jumlah kalori yang diberikan juga cuma 20% dari total kalori. Jadi nasinya kita kurangin, kalau misalnya pagi kira-kira 6 sampai 7 sendok makan, maka malam kira-kira cukup 4-5 sendok makan. Ya. Kalau diganti kentang dok gimana Boleh, dok? boleh. Kadang-kadang kan orang nggak mau ya makan nasi lagi, maka boleh diganti kentang. Kentang itu kira-kira 1 butir. Satu butir, segini dok ya? Ya, atau 100 gram. Dan direbus. Dan direbus ya, dikukus. Dimakan sama kulitnya juga? Itu yang terbaik. Oh itu terbaik dok, kenapa jadi, tuh dok? Kita tahu ada baby potatoes, tahu yang rendang, kentang rendang, karena seratnya banyak di sini. Jadi serat yang banyak itu akan bantu menurunkan atau mengendalikan gula darah supaya tidak tung sekaligus naik. Oh baik, Itu jadi mulai keuntungan. sekarang makan kentang lebih baik Dengan kulitnya. Nah, lalu dok, apakah penyandang diabetes boleh ngemil dok? Makanan di sela jam makan utama? Ya, boleh. Karena ingat, pembagian makan pada diabetes ada 3 Jakarta. Yang pertama adalah jumlah, kita udah takar. Yang kedua adalah jenis, artinya ada karbohidrat, protein, serat ya. Dan yang ketiga adalah jadwal makan. Jamnya Jadi, dok ya? jam makan, pagi sarapan, misalnya jam 6 atau jam 7. Tiap 3 jam sekali dia boleh makan. Oh 3 jam sekali boleh makan. Jadi kalau misalnya sarapan mulai jam 6, artinya jam 9 ngemil. Nah, yang dicamil apa? Pertanyaannya, boleh menggunakan buah yang paling praktis, yang paling mudah ya. Kemudian boleh juga menggunakan seperti roti, gandum, 1 lembar, tapi dibikin model seperti sandwich tadi, boleh. Atau kalau pengen praktis, boleh mendapatkan susu yang low fat dan yang plain. Atau boleh juga dengan yogurt. Yogurt juga boleh ya. Nah, habis itu 3 jam lagi, kalau itu jam 9 snacking, jam 12 makan siang. Nih menunya. Pilihan proteinnya juga banyak ya dok ya, nggak cuma ayam aja, tapi ikan juga bisa juga, jadi pilihan Betul, juga. jadi pilihan protein selain ayam, ikan, dan telur untuk hewani ya. Kemudian nabati, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Tapi ingat ya, jumlah protein ini harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Kalau fungsi ginjal dan fungsi liver bermasalah, itu betul-betul harus dihitung jumlahnya. Baik. Nah dokter, ini ngomong-ngomong masalah protein dok, katanya penderita diabetes itu tidak boleh memakan daging merah. Ini fakta atau mitos, tapi kita akan menjawabnya sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.